Keluar dari rumah ini. Mulai malam ini, aku tidak punya anak sepertimu. Di depan keluarga besar, Raka dihina dan diusir hanya karena menolak menikahi perempuan pilihan ayahnya. Malam itu, kebencian tumbuh menjadi dendam yang tak pernah padam. Namun bertahun-tahun kemudian, saat sebuah surat tua terbuka, Raka menemukan kenyataan yang membuat seluruh hidupnya terguncang. Ternyata, hujan turun sejak sore di desa Karangjati. Tetesannya membasahi halaman rumah besar milik Pak Dharma, seorang pengusaha hasil bumi yang dikenal sebagai salah satu orang paling berpengaruh di daerah itu. Malam itu seharusnya menjadi malam yang membahagiakan bagi keluarga mereka. Lampu-lampu teras menyala terang. Kursi-kursi sudah ditata rapi. Beberapa kerabat bahkan mulai berdatangan untuk membicarakan persiapan pertunangan yang akan dilaksanakan beberapa minggu lagi. Namun tidak seorang pun menyangka bahwa malam itu justru akan menjadi awal dari perpecahan sebuah keluarga. Di ruang tamu, suasana terasa tegang. Pak Dharma duduk dengan wajah keras. Di depannya berdiri seorang pemuda berusia 26 tahun bernama Raka. Raka adalah putra sulung yang selama ini selalu dibanggakan keluarga. Ia dikenal cerdas, pekerja keras, dan memiliki banyak rencana untuk masa depannya. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdiri berhadapan dengan ayahnya. "Kau sudah memikirkannya baik-baik?" tanya Pak Dharma. Raka menarik napas panjang. "Saya sudah memikirkannya sejak lama, Yah." Dan jawabannya, Raka menundukkan kepala sejenak. Kemudian ia mengangkat wajahnya kembali. "Saya tidak bisa menerima perjodohan itu." Kalimat itu langsung membuat suasana membeku. Ibu Raka yang duduk di sudut ruangan langsung memejamkan mata. Sementara beberapa kerabat saling berpandangan. Pak Dharma tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap putranya dengan sorot mata yang semakin dingin. "Apa yang kau katakan?" "Saya tidak ingin menikah dengan perempuan pilihan ayah." Nada suara Raka tetap tenang. Namun justru ketenangan itulah yang membuat kemarahan Pak Dharma semakin membesar. "Kau tahu berapa banyak orang yang berharap berada di posisimu sekarang?" "Saya tahu." "Kau tahu keluarga mereka terpandang." "Saya tahu." "Kau tahu hubungan keluarga kita dengan mereka sudah dibangun puluhan tahun." "Saya juga tahu." "Lalu kenapa kau menolak?" Raka menggenggam kedua tangannya. Karena ia tahu jawaban itu akan membuat segalanya semakin buruk. "Saya ingin menentukan jalan hidup saya sendiri." Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi bagi Pak Dharma, kalimat tersebut terdengar seperti pemberontakan. Suara petir menggelegar di luar rumah. Pak Dharma berdiri dari kursinya. "Kau sudah punya perempuan lain?" Raka terdiam beberapa saat. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Wajah Pak Dharma berubah. Jadi benar. Raka tidak membantah. Ia memang sedang dekat dengan seorang perempuan sederhana bernama Maya. Perempuan itu bukan anak orang kaya. Bukan dari keluarga terpandang. Dan tentu saja bukan calon menantu yang diinginkan Pak Dharma. "Saya mencintainya." Ucapan itu membuat suasana semakin panas. Pak Dharma menepuk meja begitu keras hingga cangkir teh bergetar. "Cinta?" Suara lelaki tua itu menggema di seluruh ruangan. "Kau pikir hidup hanya soal cinta?" Raka tetap berdiri, meski jantungnya berdebar kencang. "Saya hanya ingin hidup dengan pilihan saya sendiri." Pak Dharma tertawa pendek. Namun tidak ada sedikit pun kebahagiaan dalam tawa itu. "Pilihanmu sendiri?" "Iya." "Siapa yang membiayai sekolahmu?" Raka diam. "Siapa yang membangun rumah ini?" Raka tetap diam. "Siapa yang membesarkanmu sampai hari ini?" Suara Pak Dharma semakin tinggi. Kerabat yang hadir mulai merasa tidak nyaman. Namun tidak ada yang berani menyela. Karena semua orang tahu bagaimana kerasnya sifat Pak Dharma. "Saya menghormati ayah." "Kalau kau menghormati ayah, kau tidak akan menolak." Raka merasakan tenggorokannya mengering. Tetapi kali ini ia tidak ingin mundur. Selama bertahun-tahun ia selalu menuruti semua keinginan keluarganya. Namun untuk urusan hidupnya sendiri, ia ingin mengambil keputusan dengan hati nuraninya. "Saya tidak bisa menikahi seseorang yang tidak saya cintai." Kalimat itu menjadi pemicu ledakan berikutnya. Pak Dharma berjalan mendekat. Tatapan matanya penuh kemarahan. "Kau mempermalukan ayah." "Saya tidak bermaksud begitu. Tapi itu yang kau lakukan." Ibu Raka mulai menangis pelan. "Sudahlah, Pak." Namun Pak Dharma tidak mendengarnya.
Atau mungkin tidak ingin mendengarnya. Ia hanya menatap putranya, lalu mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Kalau begitu kau punya dua pilihan. Ruangan mendadak sunyi. Semua orang menunggu. Bahkan suara hujan di luar terdengar lebih jelas. Pak Dharma menunjuk ke arah pintu rumah. Nikahi perempuan pilihan keluarga. Raka menatap ayahnya. Atau keluar dari rumah ini sekarang juga. Ibu Raka langsung berdiri. Pak, jangan. Namun Pak Dharma mengangkat tangannya. Tidak ada yang berani melanjutkan. Raka merasa dadanya sesak. Ia tidak pernah membayangkan semuanya akan sampai sejauh ini. Bagaimanapun, ini adalah rumah tempat ia dibesarkan. Tempat semua kenangan masa kecilnya berada. Namun di saat yang sama, ia juga tahu bahwa menerima perjodohan itu berarti mengorbankan seluruh hidupnya. Kau dengar atau tidak? Bentak Pak Dharma. Raka menelan ludah. Matanya mulai memanas. Tetapi ia berusaha tetap tegar. Saya tidak akan menikah karena paksaan. Kalimat itu keluar perlahan. Namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Pak Dharma mengangguk pelan. Seolah akhirnya mengambil keputusan. Kalau begitu keluar. Suasana mendadak kacau. Ibu Raka menangis lebih keras. Beberapa kerabat mencoba menenangkan keadaan. Tetapi Pak Dharma sudah tidak mau mendengar apapun. Raka berdiri membeku. Sampai akhirnya suara ayahnya kembali terdengar. Mulai malam ini kau bukan bagian dari rumah ini lagi. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menghunjam dadanya. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ayahnya mengucapkannya tanpa ragu. Raka perlahan berjalan menuju kamarnya. Ia memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Tetapi ia menolak menangis. Tidak malam itu. Saat keluar dari kamar, ia melihat ibunya berdiri di lorong. Wajah wanita itu basah oleh air mata. Tanpa berkata apa-apa, ibunya menyelipkan sebuah amplop coklat ke dalam tasnya. Jangan dibuka sekarang. Raka menatap amplop itu. Apa ini, Bu? Ibunya menggeleng. Suatu hari nanti kau akan mengerti. Kalimat itu justru membuat Raka semakin bingung. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, ibunya sudah memeluknya erat. Tangisan wanita itu pecah. Seolah merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi setelah malam itu. Beberapa menit kemudian, Raka berdiri di depan rumah. Hujan masih turun deras. Pak Dharma berdiri di ambang pintu. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Tidak ada usaha untuk menahan putranya pergi. Yang ada hanya tatapan dingin yang sulit dipahami. Raka menggenggam tali tasnya. Lalu melangkah meninggalkan rumah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, tanpa menoleh ke belakang. Karena ia tahu, jika sekali saja menoleh, mungkin ia tidak akan mampu pergi. Di balik hujan malam itu, tidak seorang pun menyadari bahwa perpisahan tersebut akan mengubah hidup mereka semua. Dan bertahun-tahun kemudian, ketika penyesalan mulai menghantui satu persatu, tidak ada yang bisa kembali ke malam saat seorang ayah mengusir anak kandungnya sendiri dari rumah. Sementara itu, jauh di dalam tas yang dibawa Raka, amplop coklat pemberian ibunya masih tersimpan rapat. Sebuah amplop yang diam-diam menyimpan rahasia besar. Rahasia yang kelak akan mengubah cara Raka memandang ayahnya. Namun malam itu, ia belum mengetahui apapun. Ia hanya seorang pemuda yang berjalan menembus hujan. Sendirian, tanpa rumah, tanpa tujuan, dan tanpa menyadari bahwa penderitaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam ketika Raka meninggalkan rumah menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Hujan terus turun hingga menjelang subuh. Sepanjang perjalanan, ia hanya berjalan tanpa arah yang jelas. Lampu-lampu jalan memantulkan genangan air yang berkilau di bawah kaki. Sesekali kendaraan melintas, menyiramkan cipratan air ke tubuhnya yang sudah basah kuyup. Namun Raka tidak peduli. Pikirannya masih tertinggal di rumah. Masih terngiang suara ayahnya. Mulai malam ini kau bukan bagian dari rumah ini lagi. Kalimat itu seperti terus berulang di dalam kepalanya. Semakin ia mencoba melupakannya, semakin jelas suara itu terdengar. Menjelang pagi, Raka tiba di terminal kota. Ia duduk di bangku kayu yang dingin sambil memeluk tasnya. Tubuhnya lelah, matanya berat, tetapi ia tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar sendirian. Tidak ada kamar yang menunggunya. Tidak ada ibu yang menyiapkan sarapan. Tidak ada rumah untuk pulang. Yang ada hanya ketidakpastian. Ketika matahari mulai terbit, Raka menghitung uang yang tersisa di dompetnya.
Jumlahnya tidak banyak. Hanya cukup untuk bertahan beberapa hari. Ia sadar harus segera mencari pekerjaan. Hari itu juga ia mulai berkeliling kota. Dari satu toko ke toko lain. Dari satu gudang ke gudang berikutnya. Ia menawarkan tenaga dan kemampuannya kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Namun kenyataan tidak semudah yang dibayangkan. Banyak yang menolak. Sebagian bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Menjelang sore, kaki Raka terasa pegal. Perutnya mulai kosong. Tetapi ia belum mendapatkan pekerjaan. Saat itulah ia bertemu seorang pria parubaya bernama Hendra. Pemilik sebuah toko bahan bangunan kecil. "Kau pernah bekerja sebelumnya?" tanya Hendra. "Pernah membantu usaha keluarga. Kalau angkat barang?" "Bisa." "Kalau begitu mulai besok datang pagi." Raka hampir tidak percaya. Akhirnya ada seseorang yang memberinya kesempatan. Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja keras. Setiap pagi ia mengangkat semen, mengatur stok barang, mengantar pesanan pelanggan. Pekerjaan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Tangannya yang dulu halus mulai dipenuhi luka kecil. Punggungnya sering terasa nyeri. Namun ia bertahan, karena ia tidak punya pilihan lain. Malam hari ia menyewa kamar sempit di belakang pasar. Kamar itu hanya berisi kasur tipis dan kipas tua yang berdecit setiap kali berputar. Tetapi bagi Raka, tempat itu sudah terasa mewah. Setidaknya ia memiliki tempat untuk beristirahat. Beberapa minggu kemudian, Raka mulai merasa hidupnya perlahan membaik. Ia memang belum berhasil. Tetapi setidaknya ia mampu bertahan. Sampai suatu hari, telepon dari Maya datang. Perempuan yang selama ini menjadi alasan ia menolak perjodohan. Raka tersenyum saat melihat namanya muncul di layar. Namun senyum itu perlahan menghilang ketika percakapan berlangsung. "Maya, aku kangen." Di seberang sana terdengar keheningan. "Maya, aku juga." Suara perempuan itu terdengar berbeda. Lebih pelan, lebih berat. "Kamu kenapa?" "Aku ingin bicara sesuatu." Perasaan tidak enak mulai muncul. Raka duduk di tepi kasurnya. "Ada apa?" Beberapa detik berlalu. Kemudian Maya akhirnya berbicara. "Orang tuaku tidak setuju hubungan kita dilanjutkan." Raka terdiam. "Karena aku sudah tidak punya apa-apa sekarang." Maya tidak langsung menjawab. Keheningan itu menjadi jawaban yang lebih menyakitkan. "Maya, aku sudah berusaha meyakinkan mereka. Dan aku tidak bisa melawan mereka." Raka merasakan dadanya sesak. Ia baru saja kehilangan keluarganya. Dan kini perempuan yang ia perjuangkan juga mulai menjauh. "Apa ini keputusanmu?" Terdengar suara tangis kecil. Namun jawabannya tetap sama. "Mungkin ini yang terbaik." Kalimat itu menghancurkan sesuatu dalam diri Raka. Ia tidak marah, tidak berteriak, tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya merasa kosong. Beberapa menit kemudian panggilan berakhir. Dan hubungan yang selama ini ia pertahankan ikut berakhir bersama panggilan itu. Malam itu, Raka duduk sendirian dalam kamar sempitnya. Hingga tanpa sadar matanya tertuju pada amplop pemberian ibunya. Amplop yang selama ini belum pernah dibuka. Ia teringat pesan ibunya, "Jangan dibuka sekarang. Mungkin sekarang waktunya." Dengan perlahan ia membuka amplop itu. Tangannya sedikit gemetar. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto lama. Foto keluarga. Foto ketika ia masih kecil. Foto saat ayahnya menggendongnya di sawah. Foto ketika mereka tertawa bersama di depan rumah. Raka menatap semuanya satu persatu. Lalu menemukan sebuah surat. Tulisan tangan ibunya. Ia mulai membacanya. "Anakku, jika suatu hari kau membuka surat ini, mungkin kau sedang berada dalam masa yang sulit. Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah malam kau pergi. Tetapi ada satu hal yang ingin ibu minta. Jangan pernah membenci ayahmu." Raka mengernyit. Ia melanjutkan membaca. "Ayahmu mungkin terlihat keras. Mungkin terlihat tidak memiliki perasaan. Tetapi ibu tahu ada banyak hal yang tidak mampu ia ungkapkan. Suatu hari nanti, mungkin kau akan mengerti. Dan ketika hari itu datang, jangan biarkan kebencian mengambil seluruh tempat di hatimu." Air mata mulai memenuhi mata Raka. Ia membalik halaman berikutnya. Namun tidak ada penjelasan lain. Hanya kalimat sederhana itu. "Jangan pernah membenci ayahmu." Raka menatap surat tersebut lama sekali. Perasaannya campur aduk. Sebagian dirinya marah. Sebagian lagi bingung. Bagaimana mungkin ia tidak membenci ayahnya? Ayah yang mengusirnya.
Ayah yang menghancurkan hidupnya. Ayah yang membuatnya kehilangan segalanya. Tetapi kenapa ibunya menulis surat seperti itu? Apa yang sebenarnya belum ia ketahui? Malam itu pertanyaan tersebut terus mengganggunya. Hari demi hari berlalu. Raka terus bekerja. Namun masalah baru mulai muncul. Suatu pagi, pemilik toko tempatnya bekerja datang dengan wajah muram. Hari ini kita tidak buka. Raka terkejut. Kenapa, Pak? Hendra menghela napas panjang. Toko ini akan dijual. Apa? Usaha saya bangkrut. Dunia Raka kembali runtuh. Pekerjaan satu-satunya yang ia miliki hilang begitu saja. Dalam hitungan minggu, tabungannya mulai habis. Ia kembali mencari pekerjaan. Namun kali ini keadaan lebih buruk. Banyak tempat menolak. Sebagian bahkan tidak menerima pekerja baru. Hari demi hari berlalu tanpa hasil. Sampai akhirnya uang terakhir di dompetnya habis. Raka tidak mampu lagi membayar sewa kamar. Pemilik kos meminta ia pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, Raka tidur di serambi sebuah masjid, beralaskan kardus bekas, dengan perut yang hanya terisi air putih. Angin malam terasa dingin. Namun yang lebih dingin adalah kenyataan hidup yang sedang ia hadapi. Saat memandang langit-langit serambi masjid, pikirannya kembali melayang kepada rumah yang dulu ia tinggalkan. Untuk sesaat, hanya sesaat, muncul keinginan untuk pulang, meminta maaf, menerima perjodohan itu, mengakhiri semua penderitaan ini. Namun bayangan wajah ayahnya segera muncul. Tatapan dingin itu, suara keras itu, dan kalimat yang mengusirnya dari rumah. Raka memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya. Ia tidak tahu sampai kapan harus hidup seperti ini. Tetapi satu hal yang belum ia sadari, nasib sedang menyiapkan ujian yang jauh lebih berat. Karena beberapa hari lagi, seseorang yang selama ini ia percaya sepenuhnya akan datang. Dan orang itulah yang tanpa sengaja akan menyeret Raka ke dalam penderitaan yang lebih dalam lagi. Pagi itu, udara terasa dingin di serambi masjid tempat Raka menghabiskan malam. Ia terbangun ketika suara azan subuh menggema dari pengeras suara. Tubuhnya pegal. Punggungnya terasa sakit akibat tidur beralaskan kardus tipis. Namun rasa tidak nyaman itu kalah oleh beban pikiran yang terus menghimpit kepalanya. Sudah hampir 2 bulan sejak ia kehilangan pekerjaan. Tabungannya habis. Barang-barang yang dulu dianggap penting satu persatu telah dijual. Jam tangan pemberian saat kelulusan. Sepatu kesayangannya. Bahkan telepon genggam cadangan yang selama ini selalu ia simpan. Semua terpaksa dilepas demi bertahan hidup. Selesai salat, Raka duduk sendirian di sudut serambi. Tatapannya kosong. Ia tidak tahu harus pergi kemana hari itu. Saat itulah seseorang memanggil namanya. Raka. Ia menoleh. Seorang pria seusianya berdiri beberapa meter dari tempatnya duduk. Tubuh tinggi. Rambut sedikit berantakan. Wajah yang sangat dikenalnya. Rian. Sahabatnya sejak masa sekolah. Mata Raka langsung membesar. Rian? Mereka saling mendekat. Rian memeluknya erat. Kemana saja kau? Aku mencarimu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka merasakan sedikit kehangatan. Ada seseorang dari masa lalunya yang masih peduli. Aku baik-baik saja. Rian menggeleng. Kau terlihat jauh dari baik-baik saja. Raka tersenyum tipis. Sulit membantah kenyataan yang begitu jelas. Mereka lalu duduk bersama. Raka menceritakan sebagian kecil hidupnya setelah meninggalkan rumah. Tentang pengusiran. Tentang kehilangan pekerjaan. Tentang Maya yang meninggalkannya. Tentang malam-malam yang harus dilewati tanpa kepastian. Rian mendengarkan tanpa memotong. Sesekali ia mengangguk. Sesekali ia terlihat marah. Aku tidak menyangka hidupmu jadi seperti ini. Aku juga tidak menyangka. Beberapa saat kemudian, Rian menepuk bahu sahabatnya. Dengarkan aku. Raka menoleh. Aku sedang merintis usaha distribusi barang bersama beberapa teman. Raka memperhatikannya. Kami butuh orang yang bisa dipercaya. Terus? Aku ingin kau bergabung. Raka terdiam. Untuk beberapa detik ia bahkan tidak yakin mendengar dengan benar. Aku? Iya. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Itulah kenapa aku menawarkan ini. Harapan yang sempat padam perlahan muncul kembali. Mungkin ini jalan keluar yang selama ini ia tunggu.
Mungkin ini kesempatan yang dikirim Allah setelah berbagai kesulitan yang ia alami. Beberapa hari kemudian, Raka mulai bekerja bersama Rian. Usaha itu memang masih kecil. Mereka menyewa gudang sederhana di pinggiran kota. Tugas Raka cukup banyak. Mencari pelanggan, mengatur pengiriman, membantu pencatatan barang. Namun ia menjalaninya dengan penuh semangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kembali memiliki tujuan. Hari-hari mulai terasa lebih baik. Penghasilan memang belum besar, tetapi cukup untuk menyewa kamar sederhana dan makan secara layak. Sedikit demi sedikit hidupnya bangkit. Raka bekerja tanpa mengenal lelah. Bahkan seringkali ia menjadi orang terakhir yang pulang dari gudang. Melihat kerja keras itu, Rian tampak senang. Kau memang tidak berubah. Raka tertawa kecil. Aku hanya tidak mau gagal lagi. Dan tanpa disadari, usaha mereka mulai berkembang. Pelanggan bertambah, pengiriman semakin banyak, keuntungan perlahan meningkat. Raka mulai percaya bahwa masa buruknya akhirnya akan berakhir. Namun justru ketika harapan mulai tumbuh, sebuah pengkhianatan besar sedang mendekat. Suatu sore, Raka baru saja menyelesaikan laporan keuangan. Ketika masuk ke ruang kerja, ia melihat Rian sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Begitu melihat Raka masuk, Rian langsung menutup panggilan. Gerakannya terlalu cepat, seolah menyembunyikan sesuatu. Ada apa? Tanya Raka. Tidak ada. Jawaban itu terdengar biasa. Namun entah kenapa membuat Raka merasa aneh. Beberapa hari berikutnya, hal serupa terus terjadi. Rian sering keluar tanpa penjelasan. Beberapa pelanggan lama tiba-tiba berhenti melakukan pemesanan. Dan yang paling mengherankan, jumlah uang di laporan tidak lagi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Awalnya Raka mengira dirinya salah menghitung. Namun semakin diperiksa, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan. Suatu malam ia memutuskan memeriksa seluruh data keuangan. Dan saat itulah jantungnya seperti berhenti berdetak. Puluhan juta rupiah menghilang. Bukan sekali, bukan dua kali, melainkan berkali-kali. Raka langsung mencari Rian keesokan harinya. Mereka bertemu di gudang. Aku ingin bertanya sesuatu. Rian terlihat santai. Tanya saja. Kemana uang perusahaan? Wajah Rian langsung berubah. Apa maksudmu? Aku sudah memeriksa semua laporan. Rian mulai menghindari tatapannya. Dan saat itulah Raka tahu. Sahabatnya sedang berbohong. Jawab aku. Beberapa detik berlalu. Akhirnya Rian menghela napas panjang. Aku bisa menjelaskan. Jelaskan. Aku meminjam sebagian uang. Sebagian? Suara Raka mulai meninggi. Itu bukan sebagian. Itu hampir seluruh keuntungan perusahaan. Rian terdiam. Kau mengambilnya tanpa memberitahuku. Aku terpaksa. Terpaksa? Rian memukul meja. Ayahku sakit. Raka membeku. Aku butuh biaya pengobatan. Lalu kenapa tidak bicara padaku? Aku takut. Tidak, kau tidak takut. Raka menatap sahabatnya dengan kecewa. Kau memilih berbohong. Suasana menjadi hening. Rian menunduk. Namun beberapa saat kemudian, ia mengatakan sesuatu yang membuat hati Raka semakin hancur. Aku memang tidak berniat mengembalikannya. Raka seperti tidak percaya. Apa? Aku sudah membuat perusahaan baru. Dunia terasa berputar. Raka memandang pria yang selama ini dianggap saudara sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak mengenali orang itu. Kau menggunakan uang perusahaan? Rian mengangguk pelan. Raka merasakan dadanya seperti diremas. Seluruh kerja kerasnya, seluruh harapannya, seluruh pengorbanannya selama berbulan-bulan, ternyata hanya menjadi pijakan bagi seseorang yang ia percayai sepenuh hati. Kau menghancurkan semuanya. Suara Raka bergetar. Namun Rian tidak menjawab. Karena tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki keadaan. Beberapa minggu kemudian, usaha mereka resmi tutup. Utang menumpuk, pelanggan menghilang, gudang dikosongkan. Dan sekali lagi, Raka kehilangan segalanya. Ia kembali berada di titik terendah. Bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Karena kali ini yang menghancurkannya bukan orang asing, melainkan sahabat yang ia percaya. Malam itu, Raka berjalan sendirian di pinggir jalan. Lampu kota tampak buram karena air mata yang memenuhi matanya. Ia merasa lelah, sangat lelah.
Seolah hidup tidak pernah memberinya kesempatan. Ketika sedang berjalan tanpa tujuan, hujan mulai turun. Langkahnya terhenti di depan sebuah warung kopi tua. Ia berteduh di bawah atap sederhana. Dan di sanalah sebuah peristiwa yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Seorang pria tua berpakaian sederhana tiba-tiba duduk di sampingnya. Rambutnya memutih. Wajahnya penuh garis usia. Namun sorot matanya tajam. Pria itu memperhatikan Raka beberapa saat. Lalu berkata pelan, "Kau terlihat seperti orang yang baru kehilangan segalanya." Raka tersenyum pahit. "Mungkin memang begitu." Pria tua itu mengangguk, seolah memahami sesuatu. Kemudian ia mengucapkan satu kalimat yang terdengar sederhana, tetapi kelak akan mengubah seluruh jalan hidup Raka. "Kadang Allah menghancurkan jalan yang salah agar kita menemukan jalan yang benar." Raka menoleh, menatap pria tua itu lebih lama. Ia belum tahu siapa orang tersebut. Ia belum tahu mengapa orang asing itu tiba-tiba berbicara kepadanya. Namun jauh di dalam hatinya, muncul perasaan aneh. Seolah pertemuan malam itu bukanlah kebetulan. Dan ternyata firasat itu benar. Karena pria tua tersebut menyimpan peran besar dalam masa depan Raka. Peran yang akan membawanya menuju rahasia masa lalu keluarganya. Sekaligus membuka pintu menuju kesuksesan yang selama ini terasa mustahil untuk diraih. Hujan masih turun ketika Raka dan pria tua itu duduk berdampingan di bawah atap warung kopi. Suasana jalan mulai sepi. Hanya beberapa kendaraan yang sesekali melintas. Raka memandangi genangan air di depan warung sambil memikirkan kalimat yang baru saja didengarnya. "Kadang Allah menghancurkan jalan yang salah agar kita menemukan jalan yang benar." Entah mengapa kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Pria tua itu menyeruput kopi perlahan. Wajahnya tenang. Seolah tidak memiliki beban apapun dalam hidup. Berbeda dengan Raka yang saat itu merasa dunianya sedang runtuh. "Nama saya Raka." Pria tua itu tersenyum. "Bagus. Setidaknya sekarang saya tahu nama orang yang sejak tadi terlihat seperti sedang memikul gunung di pundaknya." Raka tertawa kecil. Mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Nama Bapak siapa?" "Surya." "Terima kasih sudah mau mendengarkan orang asing." Pak Surya menggeleng. Kadang orang asing justru lebih mudah mendengar daripada keluarga sendiri. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Karena tanpa sadar, pria tua itu menyentuh luka yang selama ini berusaha ia sembunyikan. Malam itu mereka berbicara cukup lama. Tentang hidup, tentang kegagalan, tentang harapan. Dan untuk pertama kalinya, Raka menceritakan hampir seluruh kisahnya. Tentang pengusiran, tentang perjodohan, tentang kemiskinan, tentang pengkhianatan sahabatnya. Pak Surya mendengarkan dengan sabar. Tidak menghakimi, tidak menyela, hanya mendengarkan. Ketika cerita selesai, pria tua itu mengangguk pelan. "Kau masih marah kepada ayahmu. Bukankah itu wajar?" "Mungkin. Kalau Bapak berada di posisi saya, apakah Bapak tidak marah?" Pak Surya tersenyum tipis. "Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kemarahan itu membuat hidupmu lebih baik?" Raka tidak bisa menjawab, karena jawabannya jelas. Tidak. Kemarahan itu justru membuat hidupnya semakin berat. Tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Sebelum berpisah malam itu, Pak Surya mengeluarkan sebuah kartu nama. "Kau sedang mencari pekerjaan, bukan?" Raka menerima kartu tersebut. Matanya membesar ketika membaca tulisan di sana. Direktur Utama Surya Mandiri Logistik. Nama perusahaan itu tidak asing. Salah satu perusahaan distribusi terbesar di wilayah tersebut. Raka menatap pria tua itu dengan heran. "Bapak pemilik perusahaan ini?" Pak Surya tertawa kecil. "Hanya orang tua yang masih suka bekerja." Raka benar-benar terkejut. Ia tidak menyangka pria sederhana yang baru dikenalnya ternyata seorang pengusaha besar. "Datanglah besok pagi ke kantor ini." Pak Surya mengangguk. "Kita lihat apa yang bisa kau lakukan." Malam itu Raka pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sebagian dirinya berharap, sebagian lagi takut kecewa. Karena hidup sudah terlalu sering memberinya harapan yang berakhir dengan kehilangan. Keesokan paginya, Raka datang ke kantor Surya Mandiri Logistik. Gedung itu jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Puluhan karyawan hilir mudik. Truk-truk pengiriman keluar masuk area gudang. Raka sempat merasa minder. Namun ketika memasuki ruangan utama, ia melihat Pak Surya sudah menunggu. "Bagus, kau datang." Raka mengangguk sopan.
Pak Surya lalu memberinya tugas sederhana. Memeriksa beberapa laporan distribusi, mengidentifikasi masalah operasional, dan memberikan solusi. Raka mengerjakannya dengan serius. Pengalaman membantu usaha keluarga di masa lalu ternyata masih sangat berguna. Beberapa jam kemudian, ia menyerahkan hasil pekerjaannya. Pak Surya membacanya dengan saksama. Kemudian tersenyum. Menarik. Raka menunggu. Sebagian besar manajer saya bahkan tidak melihat masalah ini. Raka terkejut. Maksud Bapak? Kau menemukan kebocoran distribusi yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Raka tidak tahu harus menjawab apa. Pak Surya lalu berdiri. Kau diterima. Jantung Raka berdegup kencang. Benarkah? Mulai minggu depan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, cahaya harapan kembali muncul. Dan kali ini terasa jauh lebih nyata. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Raka bekerja dengan penuh dedikasi. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Mempelajari setiap detail bisnis. Memahami alur distribusi. Mengenal pelanggan. Mengawasi gudang. Bahkan sering turun langsung ke lapangan. Melihat semangat itu, Pak Surya mulai memperhatikannya lebih dekat. Sedikit demi sedikit hubungan mereka berubah. Tidak lagi sekadar atasan dan karyawan, melainkan seperti ayah dan anak. Hubungan yang diam-diam membuat hati Raka terasa hangat. Meski ia sendiri tidak menyadarinya. 6 bulan berlalu, karir Raka berkembang pesat. Ia berhasil membantu perusahaan meningkatkan efisiensi pengiriman, mengurangi kerugian, dan menambah pelanggan baru. Namanya mulai dikenal di dalam perusahaan. Namun di balik semua keberhasilan itu, ada sesuatu yang terus mengganggunya. Ayahnya. Setiap kali melihat Pak Surya memberi nasihat, setiap kali melihat pria tua itu tersenyum bangga kepadanya, bayangan Pak Dharma selalu muncul. Dan setiap kali itu terjadi, luka lama kembali terbuka. Suatu sore, Pak Surya memanggilnya ke ruang kerja. Ada yang ingin saya tunjukkan. Beliau membuka sebuah album foto lama. Raka memperhatikannya. Beberapa foto menunjukkan masa muda Pak Surya. Kemudian matanya berhenti pada satu foto. Tubuhnya langsung menegang. Di dalam foto itu terlihat seorang pria muda berdiri di samping Pak Surya. Pria yang sangat dikenalnya. Pak Dharma, ayahnya. Raka membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kenapa ayah saya ada di foto ini? Pak Surya tersenyum tipis. Saya menunggu kapan kau akan bertanya. Raka memandang foto itu lagi. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Bapak mengenal ayah saya? Bukan hanya mengenal. Pak Surya menatap jauh keluar jendela. Dulu kami seperti saudara. Kalimat itu membuat Raka semakin bingung. Ayah saya tidak pernah bercerita. Mungkin karena terlalu banyak hal yang ingin ia lupakan. Raka merasakan sesuatu yang aneh. Seolah sebuah pintu menuju masa lalu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Apa maksud Bapak? Pak Surya terdiam beberapa saat. Seakan sedang memilih kata yang tepat. Lalu ia berkata pelan. Ayahmu tidak selalu seperti yang kau kenal sekarang. Raka mengernyit. Apa maksudnya? Pak Surya menatapnya dalam-dalam. Dulu ayahmu pernah mengalami hal yang jauh lebih menyakitkan daripada yang kau alami. Kalimat itu membuat napas Raka tertahan. Selama ini ia selalu melihat ayahnya sebagai sosok kuat, keras, berkuasa, tidak pernah kalah, tidak pernah menderita. Namun kini seseorang mengatakan hal yang sebaliknya. Pak Surya menutup album foto perlahan. Kisah itu panjang. Raka semakin penasaran. Kalau begitu ceritakan kepada saya. Pak Surya menghela napas panjang. Tatapannya berubah serius. Sebelum kau mengetahui siapa ayahmu sebenarnya, ada satu hal yang harus kau siapkan. Apa itu? Hati yang cukup kuat untuk menerima kenyataan. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Karena dari cara Pak Surya berbicara, rahasia itu bukan rahasia biasa. Melainkan sesuatu yang selama ini disembunyikan rapat oleh keluarganya. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah seluruh kebencian yang telah ia pelihara selama bertahun-tahun. Dan saat matahari sore mulai tenggelam di balik gedung-gedung kota, Raka sama sekali belum menyadari bahwa kisah masa lalu ayahnya akan menjadi awal dari sebuah kebenaran yang mengejutkan. Kebenaran yang selama ini terkubur. Dan sebentar lagi akan mulai terungkap satu demi satu. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ucapan Pak Surya terus berputar di dalam kepalanya. Ayahmu pernah mengalami hal yang jauh lebih menyakitkan daripada yang kau alami.
Kalimat itu terasa aneh. Sulit dipercaya. Selama ini, yang ia lihat hanyalah sosok Pak Dharma yang keras kepala, penuh wibawa, dan selalu ingin kehendaknya dituruti. Raka tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya mungkin pernah menjadi korban dari keadaan. Keesokan harinya, Raka datang lebih awal ke kantor. Ia berharap bisa kembali berbicara dengan Pak Surya. Dan ternyata pria tua itu memang sudah menunggunya. Di ruang kerja yang tenang, Pak Surya mempersilakannya duduk. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Seolah keduanya sama-sama memahami bahwa pembicaraan hari ini akan berbeda. Pak Surya membuka laci meja, lalu mengeluarkan sebuah foto lama yang warnanya mulai pudar. Beliau menyerahkannya kepada Raka. Raka memperhatikan foto itu. Di sana terlihat seorang pemuda kurus berdiri di depan rumah bambu sederhana. Pakaiannya lusuh. Wajahnya terlihat lelah. Namun sorot matanya penuh tekad. Raka mengernyit. Butuh beberapa saat sampai akhirnya ia menyadari sesuatu. Pemuda dalam foto itu adalah ayahnya, Pak Dharma. Tetapi sangat berbeda dengan sosok yang selama ini dikenalnya. Ayah saya? Pak Surya mengangguk. Itu diambil hampir 40 tahun lalu. Raka terus memperhatikan foto tersebut. Sulit dipercaya bahwa pria miskin dalam foto itu adalah ayahnya. Dulu ayahmu tidak punya apa-apa. Kalimat itu membuat Raka menoleh. Pak Surya melanjutkan. Keluarganya sangat keras. Seperti ayah kepada saya? Pak Surya tersenyum pahit. Bahkan mungkin lebih keras. Raka mulai mendengarkan dengan serius. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedang melihat sisi lain dari kehidupan ayahnya. Sisi yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Dulu ayahmu memiliki impian sendiri. Impian apa? Ia ingin merantau dan membangun usaha. Raka membeku, karena itu sangat mirip dengan dirinya. Namun cerita Pak Surya baru saja dimulai. Kakekmu menolak. Raka menatap pria tua itu. Kenapa? Karena keluarga mereka sudah menentukan masa depan ayahmu. Raka mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Seolah ada pola yang mulai terbentuk. Seolah sejarah sedang mengulang dirinya sendiri. Pak Surya menghela napas panjang. Lalu suatu hari, ayahmu menolak keputusan keluarga. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Apa yang terjadi setelah itu? Pak Surya terdiam sejenak. Kemudian menjawab. Ia diusir. Ruangan mendadak terasa sunyi. Raka tidak bergerak. Tidak berbicara. Bahkan napasnya terasa berat. Karena kata itu terdengar sangat familiar. Diusir. Persis seperti yang dialaminya. Ayah saya diusir? Pak Surya mengangguk. Pada usia yang hampir sama dengan usiamu sekarang. Raka menatap foto di tangannya. Pikirannya dipenuhi kebingungan. Jika ayahnya pernah merasakan penderitaan yang sama. Jika ayahnya pernah kehilangan rumah. Jika ayahnya pernah merasakan kesepian. Lalu kenapa ia melakukan hal yang sama kepada anaknya sendiri? Kenapa? Pertanyaan itu terus menggema di kepalanya. Pak Surya seolah memahami isi pikirannya. Itulah pertanyaan yang selama bertahun-tahun juga saya pikirkan. Raka mengangkat wajah. Apa maksud Bapak? Saat kau pergi dari rumah, saya langsung teringat pada ayahmu. Raka semakin bingung. Pak Surya melanjutkan. Dulu saya adalah sahabatnya. Sedekat itu? Sangat dekat. Beliau tersenyum mengenang masa lalu. Kami sama-sama berjuang dari bawah. Kemudian, kami mendirikan usaha kecil bersama. Raka memperhatikan setiap kata. Seolah sedang menyusun potongan teka-teki yang selama ini hilang. Dari usaha kecil itulah kehidupan ayahmu mulai berubah. Pak Surya lalu menunjuk foto lama tersebut. Lelaki miskin itu bekerja siang malam. Seperti orang yang sedang mengejar sesuatu. Pak Surya mengangguk. Karena ia takut kembali menjadi orang yang lemah. Kalimat itu terasa dalam. Sangat dalam. Raka mulai memahami sedikit demi sedikit. Mungkin seluruh kekerasan yang dimiliki ayahnya selama ini berasal dari ketakutan masa lalu. Namun masih ada sesuatu yang belum terjawab. Lalu kenapa ayah memaksa saya menikah? Pak Surya tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah serius. Pertanyaan itu ternyata jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan Raka. Karena ada sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepadamu. Raka menunggu. Tetapi Pak Surya menggeleng pelan. Bukan saya yang berhak menjelaskan bagian itu. Kalau bukan Bapak, lalu siapa? Suatu hari nanti kau akan mengetahuinya. Jawaban itu justru membuat rasa penasaran semakin besar.
Hari-hari berikutnya, Raka semakin fokus bekerja. Posisinya di perusahaan terus meningkat. Kemampuannya mulai diakui banyak orang. Bahkan beberapa pelanggan besar meminta berurusan langsung dengannya. Pak Surya terlihat bangga. Namun di saat kehidupan Raka perlahan membaik, keadaan di kampung justru bergerak ke arah sebaliknya. Jauh di desa Karangjati, Pak Dharma sedang duduk sendirian di teras rumah. Rambutnya mulai memutih. Wajahnya tidak lagi sekeras dulu. Di depannya terbentang halaman yang kini terasa kosong. Tidak ada lagi suara Raka. Tidak ada lagi perdebatan kecil. Tidak ada lagi tawa yang dulu sering memenuhi rumah. Yang ada hanya kesunyian. Istri beliau keluar membawa secangkir teh. "Kamu belum masuk." Pak Dharma menggeleng. Tatapannya masih mengarah ke jalan depan rumah. Seolah sedang menunggu seseorang. Padahal ia sendiri tahu orang itu tidak akan datang. Sudah hampir 4 tahun berlalu sejak malam pengusiran itu. 4 tahun tanpa kabar. 4 tahun tanpa pertemuan. 4 tahun penuh penyesalan yang tidak pernah diucapkan. Kalau rindu, hubungi saja dia. Pak Dharma langsung mengalihkan pandangan. "Aku tidak rindu." Istrinya tersenyum sedih. Karena ia tahu suaminya sedang berbohong. Setiap malam lelaki itu diam-diam melihat foto Raka. Setiap ada kabar tentang anak muda yang sukses di kota, ia selalu bertanya. Setiap mendengar nama Raka disebut orang lain, matanya selalu berubah. Namun harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakui semuanya. Beberapa minggu kemudian, masalah baru datang. Usaha keluarga mulai mengalami kesulitan. Panen gagal di beberapa wilayah. Harga komoditas jatuh. Mitra lama menghentikan kerjasama. Kerugian mulai menumpuk. Sedikit demi sedikit aset keluarga dijual. Namun Pak Dharma tetap bertahan. Tidak seorang pun di rumah mengetahui bahwa sebenarnya kondisi usaha mereka jauh lebih buruk dari yang terlihat. Dan yang paling mengejutkan, Pak Dharma mulai sering jatuh sakit. Awalnya hanya kelelahan, lalu sesak napas, kemudian pingsan ketika sedang bekerja. Tetapi setiap kali diajak berobat, ia selalu menolak. "Aku baik-baik saja." Padahal tubuhnya mulai memberi peringatan. Sementara itu di kota, kesuksesan mulai menghampiri Raka. Tanpa ia sadari, jarak antara dirinya dan keluarga semakin jauh. Dan takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang tidak akan pernah ia lupakan. Karena beberapa bulan lagi, seseorang dari kampung akan datang membawa kabar mengejutkan. Kabar yang akan membuat seluruh dunia Raka kembali terguncang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, nama Pak Dharma akan kembali hadir dalam hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Waktu berjalan tanpa terasa. Bulan demi bulan berlalu. Raka yang dahulu tidur di serambi masjid kini menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Kerja kerasnya di perusahaan milik Pak Surya mulai membuahkan hasil. Kemampuannya membaca peluang bisnis membuat banyak proyek berjalan lebih efektif. Beberapa jalur distribusi yang sebelumnya merugi berhasil diperbaiki. Pelanggan baru terus berdatangan. Keuntungan perusahaan meningkat dari tahun ke tahun. Di usia yang masih relatif muda, nama Raka mulai dikenal di kalangan pengusaha. Namun tidak banyak yang tahu bagaimana beratnya jalan yang pernah ia lalui. Bagi orang lain, Raka terlihat sebagai sosok yang sedang menikmati keberuntungan. Padahal setiap keberhasilan yang diraihnya dibangun dari luka, kehilangan, dan malam-malam panjang yang penuh perjuangan. Suatu pagi, Pak Surya memanggilnya ke ruang kerja. Ketika Raka masuk, pria tua itu sedang melihat beberapa dokumen. Beliau kemudian menyerahkan satu map tebal. "Apa ini, Pak?" "Buka." Raka membuka map tersebut. Matanya langsung membesar. Di dalamnya terdapat dokumen pembentukan perusahaan baru. Ia membaca halaman demi halaman. Lalu menatap Pak Surya dengan bingung. "Kenapa nama saya ada di sini?" Pak Surya tersenyum. "Karena perusahaan itu akan kau pimpin." Raka terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Maksud Bapak?" "Saya ingin membuka cabang usaha baru." Raka masih belum memahami. Pak Surya lalu melanjutkan. "Dan saya ingin kau menjadi direktur utamanya." Raka hampir tidak percaya. Beberapa tahun lalu ia bahkan tidak memiliki tempat tinggal. Kini seseorang menawarkan kepercayaan sebesar itu. "Saya tidak yakin mampu." Pak Surya tertawa kecil. "Dulu kau juga bilang tidak yakin saat pertama bekerja di sini." "Itu berbeda." "Tidak berbeda." Beliau menatap Raka dengan penuh keyakinan. "Kau hanya belum melihat dirimu seperti saya melihatmu." Kalimat itu membuat Raka terdiam.
Untuk sesaat ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Perasaan dihargai, perasaan dipercaya, perasaan yang tidak pernah ia rasakan sejak meninggalkan rumah. Beberapa bulan kemudian, perusahaan baru resmi berdiri. Raka memimpin operasional dengan penuh semangat. Ia bekerja hampir tanpa mengenal waktu, membangun jaringan, mencari pelanggan, membentuk tim, mengembangkan sistem distribusi yang lebih modern. Semua pengalaman pahit di masa lalu justru membuatnya lebih berhati-hati. Ia tidak mudah percaya, tidak gegabah, dan selalu memperhatikan detail. Hasilnya mulai terlihat. Perusahaan berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan. Tahun pertama berakhir dengan keuntungan besar. Tahun kedua menjadi lebih besar lagi. Hingga akhirnya nama Raka mulai dikenal luas sebagai salah satu pengusaha muda yang sedang naik daun. Media lokal mulai meliput kisah suksesnya. Beberapa organisasi bisnis mengundangnya menjadi pembicara. Bahkan sejumlah investor menawarkan kerjasama. Namun di tengah semua keberhasilan itu, ada satu ruang kosong dalam hatinya yang belum pernah terisi. Keluarga. Setiap kali melihat orang tua datang menghadiri acara penghargaan anak mereka. Setiap kali melihat keluarga berkumpul dalam kebahagiaan, ada rasa sepi yang sulit dijelaskan. Ia selalu berusaha mengabaikannya. Tetapi rasa itu tidak pernah benar-benar hilang. Suatu sore, setelah menghadiri sebuah pertemuan bisnis, Raka duduk sendirian di ruang kantornya. Di atas meja terdapat sebuah majalah bisnis. Wajahnya terpampang di halaman depan. Judul besar tertulis, "Dari keterpurukan menjadi pengusaha sukses." Banyak orang mungkin akan bangga melihat hal itu. Namun Raka hanya memandangnya sebentar, lalu meletakkannya kembali. Karena ia tahu tidak ada keberhasilan yang benar-benar terasa sempurna ketika harus dibayar dengan kehilangan keluarga. Malam itu, Pak Surya datang ke kantornya. Beliau membawa 2 cangkir kopi. "Kau terlihat tidak bahagia." Raka tersenyum tipis. "Apa terlihat jelas?" "Sangat jelas." Mereka duduk berhadapan, seperti ayah dan anak. Hubungan yang semakin hari semakin dekat. "Kau masih memikirkan rumah?" Raka tidak menjawab. Namun diamnya sudah cukup. Pak Surya menghela napas panjang. "Aku mengenal ayahmu lebih lama daripada kau mengenalnya." Raka mengangkat wajah. "Benarkah?" Pak Surya tersenyum. "Dulu kami melewati banyak hal bersama." "Kalau begitu Bapak pasti tahu kenapa dia melakukan semua itu." Wajah Pak Surya perlahan berubah. "Aku tahu sebagian." "Lalu kenapa tidak memberitahu saya?" Pria tua itu terdiam cukup lama. "Ada rahasia yang tidak boleh saya buka." Jawaban itu membuat Raka kembali kecewa. Rahasia. Selalu rahasia. Seolah semua orang mengetahui sesuatu kecuali dirinya. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, telepon Pak Surya berdering. Beliau melihat layar. Wajahnya langsung berubah serius. "Maaf, aku harus menjawab ini." Pak Surya berdiri dan berjalan keluar ruangan. Raka kembali duduk sendirian. Entah kenapa hatinya terasa tidak tenang. Beberapa menit kemudian, Pak Surya kembali masuk. Namun kali ini wajahnya jauh berbeda. Raut tenang yang biasanya ada menghilang, digantikan oleh ekspresi yang sulit dijelaskan. "Ada apa, Pak?" Pak Surya tidak langsung menjawab. Beliau duduk perlahan, lalu memandang Raka. "Kau harus siap mendengar sesuatu." Jantung Raka tiba-tiba berdebar. "Kenapa?" Pak Surya menarik napas panjang. "Tadi ada seseorang dari kampungmu yang menghubungiku." Raka langsung menegang. Nama kampung itu saja sudah cukup membuat perasaannya berubah. "Siapa?" "Seorang kenalan lama." "Ada apa?" Keheningan beberapa detik terasa sangat panjang. Kemudian Pak Surya akhirnya berbicara. "Ayahmu sakit." Dunia seperti berhenti sejenak. Raka tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap kosong. Sakit. Satu kata sederhana, namun mampu mengguncang seluruh pertahanannya. "Sakit apa?" Pak Surya menggeleng pelan. "Belum jelas." Raka mencoba tetap tenang, tetapi dadanya mulai terasa sesak. Sejak meninggalkan rumah, ia selalu membayangkan ayahnya sebagai sosok yang kuat, tidak terkalahkan, tidak pernah berubah. Namun kini kenyataan menunjukkan hal yang berbeda. Apa kondisinya parah? Pak Surya kembali terdiam, dan diam itu membuat Raka semakin gelisah. "Ayahmu sudah beberapa kali dirawat." Raka menunduk. Tangannya perlahan mengepal.
Perasaan yang selama ini ia kubur mulai muncul kembali. Marah, kecewa, rindu, sedih. Semuanya bercampur menjadi satu. Kenapa baru sekarang saya tahu? Pak Surya tidak menjawab. Karena ia tahu jawabannya. Pak Dharma sendiri yang tidak pernah ingin menghubungi putranya. Karena gengsi, karena harga diri, karena penyesalan yang tidak pernah mampu diungkapkan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Raka kembali membuka kotak berisi foto-foto lama yang disimpan di apartemennya. Ia melihat foto masa kecilnya, foto keluarga, foto ketika ayahnya mengajarinya mengendarai sepeda, foto ketika mereka memanen padi bersama, foto ketika mereka tertawa di sawah. Kenangan yang selama ini berusaha ia lupakan, satu persatu kembali hidup. Dan jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai retak. Namun Raka belum menyadarinya. Karena takdir masih menyimpan kejutan yang jauh lebih besar. Kejutan yang akan datang dalam waktu dekat. Sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan rapat oleh Pak Dharma. Rahasia yang akan mengubah seluruh kebencian menjadi penyesalan. Dan ketika rahasia itu akhirnya terungkap, tidak ada seorang pun yang akan mampu kembali menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Sejak mendengar kabar tentang kondisi ayahnya, hidup Raka tidak lagi setenang sebelumnya. Ia masih bekerja, masih menghadiri rapat, masih memimpin perusahaan, masih tersenyum di depan karyawan. Namun di balik semua itu, pikirannya terus kembali kepada satu orang. Pak Dharma, ayah yang mengusirnya. Ayah yang selama bertahun-tahun menjadi sumber luka terbesar dalam hidupnya. Dan kini ayah itu sedang sakit. Setiap malam, Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu bukan urusannya lagi. Bahwa ia sudah membangun hidup baru. Bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk kembali. Tetapi semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat bayangan masa lalu datang menghantuinya. Suatu sore, saat Raka sedang menyelesaikan beberapa dokumen penting di kantornya, sekretarisnya mengetuk pintu. "Pak, ada tamu." Raka tetap fokus pada berkas di depannya. "Siapa?" Beliau tidak mau menyebutkan nama. Raka menghela napas. Kalau begitu minta membuat janji terlebih dahulu. Sekretaris itu terlihat ragu. Beliau bilang datang dari desa Karangjati. Tangan Raka langsung berhenti bergerak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Desa Karangjati. Nama itu seperti membawa seluruh masa lalu kembali dalam sekejap. "Suruh masuk." Beberapa saat kemudian, pintu perlahan terbuka. Dan saat melihat siapa yang masuk ruangan itu, tubuh Raka langsung membeku. Seorang wanita parubaya berdiri di sana. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Rambutnya sudah dipenuhi uban. Namun wajah itu tidak mungkin salah. "Ibu?" Suara Raka bergetar. Wanita itu tersenyum. Namun senyumnya langsung pecah menjadi tangisan. "Raka?" Dalam hitungan detik, jarak bertahun-tahun seakan runtuh begitu saja. Mereka saling mendekat. Sang ibu memeluk putranya erat. Tangis yang selama bertahun-tahun ditahan akhirnya pecah. Raka juga tidak mampu lagi menahan air matanya. Sudah begitu lama sejak terakhir kali ia melihat wanita yang melahirkannya. Bertahun-tahun. Terlalu lama. Mereka duduk berhadapan setelah suasana sedikit tenang. Raka memperhatikan ibunya dengan saksama. Ada sesuatu yang berbeda. Wajah wanita itu terlihat jauh lebih tua dibanding usia sebenarnya. Seolah beban hidup telah menggerus sebagian besar kekuatannya. "Ibu sehat?" Wanita itu tersenyum tipis. "Ibu baik." Namun Raka tahu itu bukan jawaban yang jujur. Karena matanya menyimpan kesedihan yang sangat dalam. Beberapa saat kemudian, keheningan memenuhi ruangan. Keduanya seperti tidak tahu harus memulai dari mana. Sampai akhirnya ibunya berbicara. "Kamu sukses sekarang." Raka tersenyum kecil. "Alhamdulillah. Ayahmu selalu mencari kabarmu." Kalimat itu membuat Raka menatap ibunya. "Ayah?" Ibunya mengangguk. Diam-diam. Raka tidak langsung menjawab. Karena bagian dirinya masih sulit mempercayainya. Ibu tahu dia tidak pernah menunjukkannya. Wanita itu menunduk. "Tapi setiap kali ada kabar tentangmu, dia selalu menjadi orang pertama yang ingin tahu." Raka memalingkan wajah. Perasaannya mulai kacau. Terlambat. Suasana mendadak hening. Ibunya mengerti apa yang dimaksud putranya. Terlambat untuk memperbaiki semuanya. Terlambat untuk menghapus luka. Terlambat untuk menjadi ayah yang baik. Namun wanita itu tetap melanjutkan. "Ayahmu menyesal.
Kalimat itu membuat Raka tersenyum pahit. Menyesal. Kata yang begitu mudah diucapkan setelah semuanya terjadi. Ayah punya banyak kesempatan untuk menghubungi saya. Tapi dia tidak mampu. Atau tidak mau? Air mata kembali mengalir di pipi ibunya. Kamu tidak mengenal ayahmu sebaik yang kamu kira. Raka terdiam. Kalimat itu terasa sangat mirip dengan apa yang pernah diucapkan Pak Surya. Seolah semua orang sedang berusaha mengatakan sesuatu yang belum ia ketahui. Dan itu mulai membuatnya gelisah. Ada apa sebenarnya? Ibunya mengangkat wajah. Tatapannya penuh kesedihan. Namun sebelum menjawab, ia mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tas. Amplop yang sudah terlihat tua. Kamu harus membaca ini. Raka menerima amplop tersebut. Surat siapa? Surat ayahmu. Jantung Raka langsung berdegup lebih keras. Surat itu tampak sudah lama ditulis. Bahkan bagian pinggirnya mulai menguning. Kapan ditulis? 4 tahun lalu. Raka membeku. 4 tahun lalu. Artinya tidak lama setelah dirinya diusir. Kenapa baru diberikan sekarang? Ibunya menunduk. Karena ayahmu melarang. Raka semakin bingung. Ayah menulis surat untuk saya, tetapi melarang ibu memberikannya. Wanita itu mengangguk pelan. Dia terlalu keras kepala. Raka menatap amplop tersebut. Tangannya mulai gemetar. Namun entah kenapa ia belum berani membukanya. Seolah ada sesuatu yang ditakutinya. Sesuatu yang mungkin akan mengubah cara pandangnya selama ini. Beberapa menit berlalu. Akhirnya Raka memberanikan diri membuka surat itu. Tulisan tangan Pak Dharma langsung terlihat. Tulisan yang sangat dikenalnya sejak kecil. Raka mulai membaca. Anakku, jika suatu hari surat ini sampai ke tanganmu, mungkin kau sudah sangat membenciku. Dan mungkin kau punya alasan untuk itu. Kalimat pertama saja sudah membuat dada Raka terasa sesak. Ia melanjutkan membaca. Aku tahu malam itu adalah malam paling menyakitkan dalam hidupmu. Tetapi percayalah, malam itu juga menjadi malam paling menyakitkan dalam hidupku. Air mata mulai menggenang di matanya. Tulisan itu terus berlanjut. Ada banyak hal yang ingin aku jelaskan. Tetapi aku tidak bisa. Belum bisa. Karena jika aku menjelaskan semuanya sekarang, mungkin kau justru akan lebih membenciku. Raka mengernyit. Apa sebenarnya yang disembunyikan ayahnya? Ia membaca lebih cepat. Suatu hari nanti kau akan mengetahui alasan sebenarnya. Dan ketika hari itu tiba, aku hanya berharap kau tidak menyesali kebencian yang selama ini kau simpan. Napas Raka mulai terasa berat. Ia membalik halaman berikutnya. Namun justru di sanalah kalimat yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Jika saat itu tiba dan aku sudah tidak ada, tolong jaga ibumu. Surat itu terlepas dari tangannya. Jatuh ke atas meja. Raka langsung menatap ibunya. Wajah wanita itu dipenuhi air mata. Dan saat itulah firasat buruk yang sejak tadi muncul, akhirnya menjadi kenyataan. Ibu? Suaranya bergetar. Katakan yang sebenarnya. Ibunya menangis. Tangannya gemetar. Lalu dengan susah payah mengucapkan kalimat yang selama ini berusaha ia tahan. Dokter bilang waktu ayahmu mungkin tidak banyak lagi. Dunia seakan berhenti. Raka tidak mendengar apapun setelah itu. Suara di ruangan menghilang. Udara terasa berat. Dan untuk pertama kalinya sejak malam pengusiran itu, ia benar-benar merasa takut kehilangan ayahnya. Namun yang lebih mengerikan, ia masih belum mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan semua orang. Kebenaran yang berkaitan dengan perjodohan. Kebenaran yang membuat Pak Dharma memilih menjadi ayah yang dibenci. Dan kebenaran itulah yang sebentar lagi akan terungkap. Menghancurkan semua prasangka. Mengubah semua kebencian. Serta membawa Raka menuju penyesalan terbesar dalam hidupnya. Setelah ibunya pulang ke kampung, Raka tidak lagi bisa berkonsentrasi seperti biasanya. Surat dari ayahnya terus berada di atas meja kerja. Sudah puluhan kali ia membacanya. Namun semakin dibaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak pernah diungkapkan. Dan kini waktu seolah tidak lagi berpihak. Karena kondisi Pak Dharma semakin memburuk. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Raka duduk sendirian di ruang kantornya saat seseorang mengetuk pintu. Masuk. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua masuk dengan langkah pelan. Usianya sekitar 70 tahun. Tubuhnya kurus. Namun sorot matanya tajam. Raka belum pernah melihatnya. Maaf, siapa bapak? Pria tua itu tersenyum tipis. Namaku Hasan.
Raka menunggu penjelasan. Aku sahabat lama ayahmu. Jantung Raka langsung berdetak lebih cepat. Lagi-lagi seseorang dari masa lalu ayahnya datang membawa sesuatu. Pria tua itu duduk perlahan. Lalu memandang Raka cukup lama. Aku datang karena waktunya sudah hampir habis. Kalimat itu membuat suasana langsung berubah. Waktu siapa? Pria tua itu menghela napas panjang. Ayahmu. Keheningan memenuhi ruangan. Raka menunduk. Mendengar kenyataan itu dari orang lain terasa jauh lebih menyakitkan. Pak Hasan memperhatikan wajahnya. Aku tahu kau marah kepadanya. Raka tidak menjawab. Karena memang demikian adanya. Meski kemarahan itu kini mulai bercampur dengan rasa bersalah. Tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui. Raka mengangkat wajah. Tatapan pria tua itu terlihat serius. Sangat serius. Selama ini kau mengira ayahmu mengusirmu karena ego. Bukankah memang begitu? Pak Hasan menggeleng. Tidak. Jawaban singkat itu membuat dada Raka berdebar. Tidak. Justru sebaliknya. Raka semakin bingung. Pak Hasan membuka tas yang dibawanya. Lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen tua. Kertas-kertas itu terlihat usang. Sebagian bahkan mulai menguning karena usia. 4 tahun lalu, keluargamu berada di ambang kehancuran. Raka mengernyit. Maksud Bapak? Usaha ayahmu hampir bangkrut. Raka membeku. Apa yang baru didengarnya benar-benar tidak pernah ia ketahui. Mustahil. Itu kenyataannya. Pak Hasan menyerahkan dokumen tersebut. Raka mulai membacanya, dan wajahnya perlahan berubah. Laporan utang, perjanjian pinjaman, dokumen jaminan aset. Jumlahnya sangat besar. Sangat besar sampai membuat napasnya tertahan. Ini? Pak Hasan mengangguk. Itulah kondisi keluargamu saat itu. Raka masih tidak percaya. Selama ini rumah mereka tampak baik-baik saja. Usaha keluarga terlihat berjalan normal. Tidak pernah ada tanda-tanda masalah. Namun ternyata semuanya hanyalah lapisan luar. Di baliknya, badai besar sedang berlangsung. Kenapa saya tidak tahu? Karena ayahmu menyembunyikannya. Raka terus membaca. Matanya bergerak cepat dari satu halaman ke halaman lain. Dan semakin banyak yang ia baca, semakin berat dadanya terasa. Ayah calon istri yang dijodohkan denganmu adalah orang yang membantu keluarga kalian. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Pak Hasan melanjutkan. Dia menawarkan bantuan besar. Bantuan dengan syarat perjodohan. Pak Hasan mengangguk. Raka langsung berdiri. Tubuhnya terasa lemas. Selama ini ia selalu mengira ayahnya hanya ingin mengendalikan hidupnya. Tetapi kenyataannya jauh lebih rumit. Jauh lebih menyakitkan. Ayahmu berada dalam posisi yang sulit. Pak Hasan menatapnya dalam-dalam. Kalau usaha itu hancur, seluruh keluarga kalian akan kehilangan segalanya. Raka perlahan kembali duduk. Pikirannya mulai kacau. Ia teringat malam pengusiran itu. Wajah marah ayahnya. Suara kerasnya. Tatapan dinginnya. Semua tampak begitu nyata. Namun sekarang, untuk pertama kalinya, ia mulai melihat semuanya dari sudut yang berbeda. Kenapa dia tidak menjelaskan? Suara Raka hampir berbisik. Pak Hasan tersenyum pahit. Itulah kelemahan terbesar ayahmu. Maksud Bapak? Dia terlalu bangga untuk terlihat lemah. Kalimat itu menghantam hati Raka. Karena ia tahu itu benar. Pak Dharma adalah orang yang selalu ingin terlihat kuat. Tidak peduli seberapa berat masalah yang dihadapinya. Ayahmu tidak ingin kau melihatnya sebagai orang gagal. Raka memejamkan mata. Perlahan. Sangat perlahan. Tembok kebencian yang selama bertahun-tahun dibangunnya mulai runtuh. Namun Pak Hasan belum selesai. Justru bagian paling mengejutkan baru akan datang. Ada satu hal lagi. Raka membuka mata. Apa? Pria tua itu menarik napas panjang. Kemudian mengucapkan kalimat yang membuat dunia Raka seakan berhenti. Perjodohan itu sebenarnya tidak pernah akan dilaksanakan. Raka membeku. Apa? Pak Hasan mengangguk. Sejak awal ayahmu sudah menolak syarat itu. Raka tidak mampu berkata apa-apa. Karena informasi itu bertentangan dengan semua yang selama ini diyakininya. Kalau begitu kenapa? Karena ayahmu sedang berusaha mencari jalan keluar lain. Jantung Raka berdegup semakin keras. Pak Hasan melanjutkan. Dia hanya membutuhkan waktu. Tapi malam itu, dia kehilangan kesabaran. Raka menunduk.
Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Selama ini, bertahun-tahun, ia hidup dengan keyakinan bahwa ayahnya memilih perjodohan daripada dirinya. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Bahkan mungkin tidak seperti itu sama sekali. Pak Hasan lalu mengeluarkan sebuah buku kecil. Buku catatan lama. Sampulnya sudah usang. Ini milik ayahmu. Raka menerimanya perlahan. Ia membuka halaman pertama. Dan langsung melihat tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Catatan demi catatan memenuhi setiap halaman. Tentang usaha, tentang keluarga, tentang kehidupan. Namun yang membuat air mata Raka akhirnya jatuh adalah satu halaman di bagian tengah. Di sana tertulis, "Hari ini Raka marah kepadaku, dan aku tidak bisa menyalahkannya. Jika suatu hari nanti dia mengetahui semuanya, mungkin dia akan mengerti. Tetapi jika tidak, biarlah dia membenciku. Asal hidupnya tetap lebih baik daripada hidupku." Tetesan air mata jatuh membasahi tulisan itu. Untuk pertama kalinya sejak malam pengusiran, Raka benar-benar merasakan sakit yang berbeda. Bukan lagi sakit karena dibuang, melainkan sakit karena mulai memahami. Dan pemahaman itu jauh lebih menyakitkan. Karena kini ia sadar. Mungkin selama ini ayahnya juga menderita. Mungkin selama ini ayahnya juga terluka. Mungkin selama ini ayahnya menangis sendirian. Dan yang paling menghancurkan, mungkin selama ini ayahnya tidak pernah berhenti mencintainya. Ketika Pak Hasan berdiri untuk pergi, beliau sempat berhenti di depan pintu. Lalu berkata pelan, "Kalau kau ingin bertemu ayahmu, jangan menunggu lebih lama." Raka mengangkat wajah. Air mata masih membasahi pipinya. Namun kali ini bukan kemarahan yang memenuhi hatinya, melainkan ketakutan. Ketakutan yang sangat besar. Karena untuk pertama kalinya ia menyadari satu kemungkinan yang selama ini tidak pernah ingin dipikirkannya. Bahwa ia bisa kehilangan ayahnya sebelum sempat meminta maaf. Dan ketika malam mulai turun di atas kota, Raka akhirnya mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan untuk pulang. Keputusan untuk menghadapi masa lalu. Serta keputusan untuk bertemu kembali dengan ayah yang telah ia tinggalkan selama bertahun-tahun. Malam itu juga, Raka berangkat menuju desa Karangjati. Tidak ada rapat yang ditunda. Tidak ada urusan bisnis yang dipikirkan. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Selama bertahun-tahun ia menunda kepulangan itu. Selama bertahun-tahun ia meyakinkan dirinya bahwa ia tidak membutuhkan keluarganya. Namun kini, setelah mengetahui sebagian kebenaran yang selama ini tersembunyi, seluruh keyakinannya runtuh. Mobil melaju membelah jalanan malam. Lampu-lampu kota perlahan menghilang. Digantikan hamparan sawah dan jalan desa yang dulu sangat dikenalnya. Setiap tikungan membawa kenangan. Setiap pohon terasa akrab. Setiap sudut jalan mengingatkannya pada masa kecil yang pernah begitu bahagia. Semakin dekat ke kampung halaman, dada Raka semakin sesak. Ada rasa takut yang terus tumbuh. Takut terlambat. Takut kehilangan kesempatan terakhir. Takut harus hidup dengan penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Menjelang subuh, mobil akhirnya memasuki desa Karangjati. Desa itu tidak banyak berubah. Masih sama seperti yang ia ingat. Namun entah mengapa terasa jauh lebih sepi. Ketika mobil berhenti di depan rumah keluarganya, Raka tidak langsung turun. Ia hanya memandang bangunan itu dari balik kaca. Rumah yang dulu terlihat megah kini tampak menua. Ket tembok mulai memudar. Halaman yang dulu selalu rapi terlihat tidak terurus. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari betapa banyak waktu yang telah berlalu. Perlahan ia membuka pintu mobil. Langkahnya terasa berat. Sangat berat. Seolah setiap meter yang ditempuh membawa seluruh beban masa lalu di pundaknya. Saat mendekati teras, pintu rumah terbuka. Ibunya berdiri di sana. Begitu melihat Raka, wanita itu langsung menangis. "Raka?" Raka memeluk ibunya erat. Kali ini ia tidak mampu lagi menahan air mata. "Ibu?" Tangisan keduanya pecah. Bertahun-tahun kehilangan seolah tumpah dalam satu pelukan. Beberapa menit kemudian, mereka masuk ke dalam rumah. Suasana rumah terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin, lebih kosong. Raka melihat banyak perubahan. Beberapa perabot yang dulu ada kini menghilang. Bingkai foto lama terlihat kusam. Dan rumah itu terasa seperti kehilangan sebagian jiwanya. "Di mana ayah?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Ibunya terdiam, lalu menunjuk ke arah kamar belakang. Raka merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Langkahnya perlahan menuju kamar tersebut.
Lorong rumah yang dulu terasa pendek kini terasa sangat panjang. Semakin dekat ke pintu kamar, napasnya semakin berat. Sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Kemudian perlahan membukanya. Dan saat itulah dunia Raka seakan berhenti. Di atas ranjang sederhana, terbaring seorang pria tua yang sangat kurus. Tubuhnya jauh berbeda dari sosok yang dulu ia kenal. Wajahnya pucat. Rambutnya memutih hampir seluruhnya. Napasnya terdengar berat. Sulit dipercaya bahwa lelaki lemah itu adalah Pak Dharma. Pria yang dulu terlihat begitu kuat, begitu keras, begitu tidak tergoyahkan. Raka berdiri membeku. Air mata langsung memenuhi matanya. Karena untuk pertama kalinya ia melihat waktu benar-benar mengalahkan ayahnya. Suara langkah kaki membuat Pak Dharma perlahan membuka mata. Tatapannya masih samar. Namun ketika melihat sosok yang berdiri di depan pintu, matanya langsung membesar. Seolah tidak percaya. Bibirnya bergetar. Raka? Hanya satu kata. Tetapi cukup untuk menghancurkan seluruh pertahanan yang tersisa di hati Raka. Raka mendekat. Kakinya terasa lemas. Air mata terus mengalir tanpa bisa dihentikan. Pak Dharma berusaha bangun. Namun tubuhnya terlalu lemah. Raka segera memegang tangannya. Dan saat kulit mereka bersentuhan, ia langsung merasakan betapa kurusnya tangan itu. Betapa rapuhnya ayahnya sekarang. Ayah? Suara Raka pecah. Pak Dharma menatap putranya tanpa berkedip. Air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Raka melihat ayahnya menangis. Pria yang selama ini selalu tampak keras. Pria yang tidak pernah menunjukkan kelemahan. Kini menangis seperti seorang anak kecil. Ayah pikir, kau tidak akan datang. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk dada Raka. Karena ia tahu, ayahnya mungkin sudah menunggu bertahun-tahun. Dan ia sendiri yang memilih menjauh. Raka menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Saya pulang. Pak Dharma menutup mata sesaat. Seolah hanya mendengar kalimat itu saja sudah cukup membuat hatinya tenang. Kemudian perlahan beliau membuka mata kembali. Tatapannya penuh penyesalan. Ayah minta maaf. Raka langsung menunduk. Air matanya jatuh tanpa henti. Karena selama bertahun-tahun, inilah kalimat yang ingin didengarnya. Namun sekarang, saat akhirnya terdengar, justru terasa jauh lebih menyakitkan. Ayah minta maaf karena terlalu keras. Pak Dharma berbicara dengan susah payah. Setiap kalimat membutuhkan tenaga yang besar. Ayah minta maaf karena tidak bisa menjadi ayah yang baik. Raka menggeleng cepat. Jutaan kata memenuhi pikirannya. Tetapi tidak ada satupun yang mampu keluar. Pak Dharma menatap putranya. Kemudian tersenyum tipis. Senyum yang sangat lemah. Namun penuh kehangatan. Saya yang harus minta maaf. Akhirnya Raka mampu berbicara. Pak Dharma terlihat terkejut. Saya membenci ayah terlalu lama. Tangisan kembali memenuhi ruangan. Ibunya yang berdiri di pintu ikut menangis. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi pertengkaran. Yang tersisa hanyalah dua orang yang sama-sama terluka. Dan sama-sama menyesal. Beberapa saat kemudian, Pak Dharma menggerakkan tangannya perlahan. Beliau menunjuk sebuah laci di samping ranjang. Tolong buka. Raka menurut. Di dalam laci terdapat sebuah kotak kayu tua. Pak Dharma meminta kotak itu diberikan kepadanya. Dengan tangan gemetar, beliau membukanya. Di dalamnya terdapat puluhan guntingan koran. Majalah, artikel, foto, semua tentang Raka. Raka membeku. Ia mengambil salah satunya. Itu adalah artikel mengenai keberhasilannya membangun perusahaan. Lalu artikel lain. Kemudian artikel berikutnya. Dan berikutnya lagi. Jumlahnya puluhan. Bahkan mungkin ratusan. Seluruh perjalanan suksesnya ternyata disimpan oleh ayahnya. Selama bertahun-tahun. Pak Dharma tersenyum lemah. Ayah selalu mengikuti kabarmu. Air mata Raka semakin deras. Karena kini ia tahu. Meski mereka terpisah. Meski tidak pernah berkomunikasi. Ayahnya tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Dan di saat itulah. Ketika seluruh kesalahpahaman mulai terurai. Ketika seluruh kebencian mulai berubah menjadi penyesalan. Ketika hati mereka akhirnya kembali bertemu. Dokter yang memeriksa Pak Dharma keluar dari kamar dengan wajah yang membuat suasana mendadak berubah. Wajah dokter terlihat sangat serius. Sangat serius. Dan kalimat yang keluar beberapa detik kemudian membuat seluruh keluarga membeku.
Karena ternyata waktu yang tersisa jauh lebih sedikit daripada yang mereka bayangkan. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua mata tertuju kepada dokter yang baru keluar dari kamar Pak Dharma. Wajah pria itu terlihat berat. Seolah sedang membawa kabar yang tidak ingin ia sampaikan. Raka berdiri perlahan. Jantungnya berdebar keras. "Ada apa, Dok?" Dokter menghela napas panjang. Kemudian menatap satu persatu anggota keluarga yang berkumpul di depan kamar. Kondisi beliau semakin menurun. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bersuara. Dokter melanjutkan. "Kami sudah melakukan semampunya." Kalimat berikutnya terasa seperti palu yang menghantam dada semua orang. Waktu yang tersisa kemungkinan tidak banyak. Ibunya langsung menutup mulut. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Adik-adik Raka yang sudah datang sejak pagi juga mulai menangis. Sementara Raka hanya berdiri membeku. Meski sejak beberapa waktu lalu ia sudah mempersiapkan diri mendengar kemungkinan itu. Namun ketika kenyataan benar-benar datang, rasa sakitnya tetap luar biasa. Dokter pergi meninggalkan mereka. Dan untuk beberapa saat, tidak ada seorang pun yang bergerak. Sampai akhirnya Raka kembali masuk ke dalam kamar. Pak Dharma masih terbaring di atas ranjang. Matanya setengah terbuka. Tubuhnya terlihat semakin lemah. Namun ketika melihat Raka masuk, senyum kecil kembali muncul di wajahnya. "Masih di sini?" Suara itu hampir tidak terdengar. Raka segera duduk di samping ranjang. "Saya tidak kemana-mana." Pak Dharma mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Mungkin karena selama bertahun-tahun, inilah momen yang paling ia tunggu. Momen ketika putranya kembali. Momen ketika ia tidak lagi harus berpura-pura kuat. Malam mulai turun. Satu persatu anggota keluarga bergantian menemani Pak Dharma. Mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang masa kecil. Tentang kenangan lama. Tentang kejadian-kejadian yang dulu membuat mereka tertawa bersama. Sesekali Pak Dharma tersenyum. Sesekali beliau ikut tertawa kecil. Meski tubuhnya semakin lemah. Di tengah malam, ketika yang tersisa di kamar hanya Raka dan ayahnya, Pak Dharma kembali membuka mata. Tatapannya mencari wajah putranya. "Raka." "Iya, Yah." Ayah ingin mengatakan sesuatu. Raka menggenggam tangan beliau. Tangan yang dulu terasa begitu kuat, kini terasa ringan dan rapuh. Pak Dharma menarik napas perlahan. Kemudian berbicara dengan suara yang bergetar. "Hari ketika kau keluar dari rumah?" Beliau berhenti sejenak, seolah sedang mengumpulkan tenaga. "Adalah hari paling menyakitkan dalam hidup ayah." Air mata langsung mengalir di wajah Raka. Pak Dharma melanjutkan. "Setelah pintu rumah tertutup, ayah masuk ke kamar dan menangis sampai pagi." Raka menundukkan kepala. Dadanya terasa sesak. Karena selama ini ia selalu mengira hanya dirinya yang terluka. Padahal ternyata ayahnya juga hancur pada malam itu. "Ayah ingin memanggilmu kembali." Suara Pak Dharma semakin pelan. Tetapi kesombongan ayah lebih besar daripada keberanian ayah. Tangisan Raka pecah. Ia tidak lagi mampu menahannya. Semua rasa marah yang pernah ada kini berubah menjadi rasa sakit yang jauh lebih dalam. Rasa sakit karena memahami. Dan terkadang memahami memang lebih menyakitkan daripada membenci. Pak Dharma mengangkat tangannya perlahan. Mengusap kepala putranya. Persis seperti yang sering dilakukan saat Raka masih kecil. "Maafkan ayah." Raka langsung menggenggam tangan itu erat. "Saya sudah memaafkan ayah." Pak Dharma tersenyum. Senyum yang sangat tenang. Sangat damai. Seolah ada beban besar yang akhirnya terangkat dari hatinya. "Ayah bangga padamu." Kalimat sederhana itu membuat Raka semakin menangis. Karena selama bertahun-tahun, mungkin itulah kalimat yang paling ingin ia dengar. Ayah selalu bangga. Air mata terus mengalir di wajah keduanya. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Semua luka telah terbuka. Dan semua luka itu akhirnya mulai sembuh. Menjelang subuh, kondisi Pak Dharma semakin menurun. Seluruh keluarga berkumpul di sekitar ranjang. Ibu Raka menggenggam tangan suaminya. Adik-adiknya berdiri sambil menangis. Sementara Raka duduk tepat di samping ayahnya. Pak Dharma membuka mata untuk terakhir kalinya. Tatapannya berpindah dari satu wajah ke wajah lain. Kemudian berhenti pada Raka. Beliau tersenyum. Senyum yang paling damai yang pernah dilihat putranya. "Lanjutkan hidupmu." Suara itu sangat pelan, namun terdengar jelas. "Jangan mengulang kesalahan ayah."
Air mata kembali memenuhi mata semua orang. Pak Dharma menarik napas panjang. Kemudian memandang putranya sekali lagi. Tatapan penuh cinta yang selama ini tersembunyi di balik ketegasan dan kemarahan. Dan beberapa saat kemudian, perlahan, sangat perlahan, mata beliau tertutup. Keheningan memenuhi ruangan. Tangisan pecah dari seluruh anggota keluarga. Raka memegang tangan ayahnya erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Namun kali ini tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Pak Dharma telah pergi, meninggalkan dunia dengan hati yang akhirnya tenang. Karena sebelum akhir hidupnya, ia berhasil melakukan satu hal yang paling penting. Meminta maaf kepada putranya. Dan menerima maaf itu. Beberapa hari kemudian, pemakaman berlangsung sederhana. Warga desa datang berbondong-bondong. Banyak yang mengenang kebaikan Pak Dharma. Banyak pula yang baru mengetahui bahwa selama bertahun-tahun lelaki itu diam-diam mengikuti kabar kesuksesan putranya. Di depan makam yang masih basah, Raka berdiri cukup lama. Angin pagi berhembus pelan melewati pepohonan. Ia memandang nisan ayahnya, lalu tersenyum tipis di tengah air mata. Karena kini ia memahami sesuatu yang dulu tidak pernah ia mengerti. Bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang lembut. Kadang cinta hadir dalam bentuk yang salah. Dalam keputusan yang salah. Dalam kata-kata yang salah. Namun tetap berasal dari hati yang mencintai. Beberapa bulan setelah kepergian Pak Dharma, Raka membawa ibunya tinggal bersamanya di kota. Ia juga membantu membangun kembali usaha keluarga yang tersisa. Bukan karena kewajiban, melainkan karena ia ingin menghormati perjuangan ayahnya. Tahun-tahun berlalu. Perusahaannya semakin berkembang, hidupnya semakin mapan. Namun ada satu kebiasaan yang tidak pernah berubah. Setiap kali pulang ke desa, ia selalu menyempatkan diri datang ke makam ayahnya. Duduk beberapa saat, menceritakan perkembangan hidupnya. Seolah lelaki itu masih mendengarkan. Dan mungkin memang demikian. Karena ada beberapa orang yang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap hidup di dalam kenangan. Di dalam pelajaran hidup yang mereka tinggalkan. Dan di dalam cinta yang akhirnya berhasil dipahami, meski seringkali terlambat. Tamat.